kenapa Blitar itu sangat identik dengan PKI, Mas Wahyu? Oke, jadi ini kebetulan bulan September dan ada satu peristiwa bersejarah namanya G30 SPKI. Ada yang menyebutnya G-Stok, gerakan 1 Oktober, karena waktu itu peristiwanya malam dini hari, jadi dianggap itu sudah 1 Oktober. Nah, pertanyaannya, setelah peristiwa itu kan banyak tuh kader-kader PKI, partai Komunis Indonesia yang kemudian bersembunyi. Nah, salah satu tempat persembunyian yang sangat terkenal dalam sejarah itu Blitar Selatan. Malah sampai sekarang pun stigmanya itu masih ada. Jadi Blitar Selatan itu adalah ex kawasan merah ya, bahasanya kawasan merah gitu. Nah, lalu ada yang bertanya, kenapa yang dipilih Blitar Selatan? Ya. Kenapa Blitar lah ibaratnya gitu kan? Ya. Jadi kita kembali lagi mungkin ke pemilu 1955 ya. Pemilu pertama 55 itu kan PKI cukup kuat, nomor 4 ya. Setelah PNI, Masyumi, NU dan PKI. Salah satu suara yang cukup besar itu memang di Blitar. Nah itu, terutama Blitar Selatan karena sebagian besar adalah petani ya, masyarakat petani. Sementara dari sisi aksesnya mungkin agak, waktu itu masih agak susah ya medannya, jadi itu kesempatan untuk, mungkin tidak seperti sekarang kalau ada peristiwa di Jakarta bisa langsung terinformasikan. Hari itu mungkin peristiwanya September atau Oktober 65 itu baru terinformasikan mungkin ya berapa tahun, karena peristiwa itu pun terjadi setahun berikutnya. Jadi ada satu jeda informasi yang panjang dan ada satu operasi militer namanya Operasi Trisula. Dan ini ada filmnya. Nah, ada film judulnya Operasi Trisula, itu lokasinya di Blitar Selatan. Kenapa disebut Operasi Trisula? Jadi kita mungkin banyak yang belum tahu, dari Jembatan Kademangan jalan besar sampai ke selatan itu kan namanya Jalan Trisula. Gitu, mungkin diambilnya dari situ. Operasi Trisula itu mulainya 1 Juni 1968. Jadi kan berapa tuh, 3 tahun kan setelah peristiwa itu. Selama 3 tahun itu PKI tentu kader-kader PKI yang terkenal, yang dikenal misalnya namanya adalah Ruslan Wijaya Sastro, terus Olan Hutapea, ini orang Batak. Ada Rewang, namanya Rewang, yang jadi bagian propaganda kalau nggak salah itu. Terus ada beberapa nama lain itu. Jadi mereka ini ke daerah selatan kemudian membentuk satu kekuatan rakyat. Nah, lucunya dalam satu cerita itu ada kenapa mereka bisa diketahui keberadaannya, itu karena militer menemukan putung rokok bentul. Kalau bentul kan dulu anunya di Malang kan, pabriknya. Jadi dulu yang bisa ngerokok bentul itu hanya kalangan-kalangan tertentu, orang-orang kota lah bahasanya gitu. Jadi nggak mungkin ini orang desa, biasanya kan ngerokoknya ngelinting dewe ya, tingwe ya. Iya. Ada bentul. Dari situ, oh ini sepertinya ada sesuatu. Jadi ada bentul, ada gudang garam, ada satu lagi agak lupa ya, rokok-rokok terkenal. Jadi dulu yang ngerokok gudang garam itu orang-orang elit gitu, karena rokoknya masih ini. Dari situlah kemudian diketahui dan diendus keberadaan PKI di sana. Ada banyak hal yang dilakukan seperti yang disebut tentara rakyat ya. Jadi memang PKI itu salah satu gagasan yang sangat kontroversial itu angkatan bersenjata keempat, yaitu rakyat. Petani itu mereka berpendapat bahwa mereka harus memegang senjata. Kalau kita melihat lagi kemudian Operasi Trisula itu secara militernya hanya terjadi 1,5 atau 2 bulan, tapi efek setelahnya itu wah panjang sekali tuh. Bahkan termasuk dulu ada peristiwa pembantaian dan sebagainya. Dan saya dapat informasi karena saya daerah Kademangan, agak dekat meskipun salah satu tokoh PKI yang namanya Rewang atau siapa itu tertangkapnya di Sumberjati. Sumberjati itu desa samping rumah. Sumberjati Kademangan. Sumberjati. Dan nenek saya itu dapat cerita bahwa waktu itu memang sangat mengerikan. Nah, jadi orang-orang itu lewat, orang ditembak, diseret, itu kayak udah kayak binatang lah. Itu memang mengerikan sekali, Bang. Itu menurut cerita nenek saya ya.
setelah G30. Nah, 65 itu jadi nggak berhenti di 65. Pengoperasinya kan 68, jadi setelah itu juga masih banyak sekali. Dan dulu juga terkenal ninja-ninja itu ya, yang jadi ada perseteruan yang sangat sengit antara, ada pengelompokan masyarakat ya, antara kelompok PKI dan non PKI yang kemudian sangat sengit sekali bertarungnya. Lalu dalam beberapa obrolan dengan orang-orang di Blitar Selatan itu juga banyak yang tercerita bahwa sebenarnya orang-orang di Blitar Selatan itu banyak yang lebih banyak jadi korban ya. Mereka juga nggak tahu PKI apa, terus kalau ada orang kota di sana ngajarin pertanian modern, ngajarin macam-macam, dan mereka menyambut dengan hangat gitu kan. Tidak taunya ternyata itu justru memberikan efek yang buruk bagi mereka sehingga mereka dianggap PKI dan sebagainya. Itu peristiwa yang sangat peristiwa sejarah yang sangat menyedihkan, dan itu terjadi di Blitar Selatan. Nah, kira-kira semacam itu ya. Dan salah satu tempat yang cukup bersejarah di Blitar Selatan itu adalah Gua Mbulto. Gua Mbulto ya, nanti bisa dicari, itu tempat persembunyiannya, gua besar gitu, dan kalau musim hujan kayaknya susah untuk masuk ya. Justru musim-musim kemarau itu malah enak. Itu sekilas ya peristiwa PKI di Blitar Selatan, dan sampai sekarang pun Blitar Selatan masih di stigma, padahal lebih banyak yang jadi korban sebenarnya daripada benar-benar belajar tentang PKI-nya. Nah, karena waktu itu bayangin orang desa zaman itu ya, dalam ceritanya itu diajarkan tentang materialisme, historis, dan dialektika. Kita aja yang mahasiswa kadang-kadang masih kesusahan mencerna pemikiran itu. Apalagi zaman dulu. Zaman dulu. Ya bukan maksudnya menyembah